Kegiatan 1. Menyelidiki rangkaian seri. Pada kegiatan pertama, kami menyelidiki rangkaian seri menggunakan sumber DC berupa baterai. Langkah pertama, kami memilih komponen baterai pada menu sebelah kiri dan mengatur tegangan sebesar 9 volt. Kemudian, kami membuat rangkaian yang terdiri dari 1 baterai, 1 saklar, dan 3 lampu dengan hambatan masing-masing 10 ohm. Ketiga lampu dirangkai secara berderet atau seri. Setelah itu, kami menyalakan saklar dan mengamati pergerakan elektron serta tingkat kecerahan lampu. Terlihat semua lampu menyala, tetapi cahayanya lebih redup. Selanjutnya, kami menggunakan ampermeter untuk mengukur arus di 3 titik berbeda, yaitu antara baterai dan lampu 1, antara lampu 1 dan 2, serta setelah lampu 3. Hasil pengukuran menunjukkan nilai arus sama besar, yaitu 0,30 ampere. Hal ini membuktikan bahwa pada rangkaian seri, arus listrik bernilai sama di setiap titik karena hanya memiliki satu jalur aliran. Kemudian kami menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan total baterai dan tegangan pada masing-masing lampu. Tegangan total sebesar 9 volt terbagi menjadi masing-masing 3 volt pada setiap lampu. Pengganti rangkaian seri dihitung dengan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Karena setiap lampu memiliki hambatan 10 ohm, maka hambatan totalnya adalah 30 ohm. Langkah terakhir, kami menghapus salah satu kabel penghubung antara lampu. Akibatnya seluruh lampu mati. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa kelemahan rangkaian seri adalah jika satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian terputus. Sedangkan kelebihannya adalah susunannya sederhana dan lebih hemat kabel. Kegiatan 2, menyelidiki rangkaian paralel. Pada kegiatan 2, kami menyelidiki rangkaian paralel menggunakan sumber DC. Langkah pertama, kami menghapus rangkaian sebelumnya, lalu menggunakan kembali komponen yang sama, yaitu 1 baterai 9 volt dan 3 lampu 10 ohm. 3 lampu itu dirangkai secara bercabang atau paralel terhadap baterai dan dipasang 1 saklar utama. Kabel disusun secara bercabang agar membentuk rangkaian paralel menggunakan 3 lampu dengan ukuran 10 ohm masing-masing lampu.
Setelah semuanya dirangkai, saklar dinyalakan. Terlihat lampu menyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri, karena setiap lampu itu mendapatkan tegangan penuh dari sumber. Selanjutnya, kami mengukur tegangan total baterai dan tegangan pada tiap cabang menggunakan voltmeter. Hasil pengukuran itu menunjukkan bahwa semua cabang memiliki tegangan yang sama, yaitu 9 volt. Hambatan pengganti rangkaian paralel dihitung menggunakan rumus I R total 1R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Setelah itu, kami memutus salah satu cabang lampu, yaitu lampu 2. Hasilnya lampu 1 dan lampu 3 menyala. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian paralel itu memiliki lebih dari satu jalur arus. Kelebihan rangkaian paralel yaitu lampu tetap menyala meskipun salah satu cabang rusak dan nyala lampu lebih terang. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan lebih banyak kabel dan arus total lebih besar. Pada kegiatan ketiga, kami membuat rangkaian campuran. Langkah pertama, kami merangkai satu baterai dengan 4 lampu, yaitu lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Kemudian, lampu 1 dan lampu 2 dirangkai secara seri. Setelah itu, kelompok tersebut diparalelkan dengan lampu 3. Terakhir, seluruh sistem diserikan kembali dengan lampu 4. Setelah rangkaian selesai, kami mengukur arus dan tegangan di berbagai titik untuk melihat aliran listrik pada rangkaian campuran. Selanjutnya, kami melakukan pengujian dengan memutus sambungan pada lampu 1. Hasilnya, lampu 1 dan 2 mati, sedangkan lampu 3 dan 4 tetap menyala. Kemudian, lampu 1 disambungkan kembali dan kami memutuskan lampu 3. Hasilnya hanya lampu 3 yang mati karena berada pada cabang paralel yang berbeda. Terakhir, kami memutuskan lampu 4 dan semua lampu mati karena lampu 4 berada pada jalur utama rangkaian. Konsleting dan proteksi sikring. Pada kegiatan keempat, kami menyelidiki fenomena konsleting dan fungsi sikring. Pada langkah kerja pertama, kami menghapus area kerja, lalu memilih sumber tegangan AC sebagai pengganti baterai dan menghubungkannya dengan satu lampu. Saat rangkaian dinyalakan, terlihat arus bergerak bolak-balik sesuai karakteristik arus AC. Kemudian kami membuat jalur jalan pintas dengan menghubungkan kabel langsung dari satu ujung sumber AC ke ujung lainnya tanpa melewati lampu. Akibatnya terjadi konsleting.
Arus menjadi sangat besar karena hambatan rangkaian sangat kecil sehingga arus memilih jalur dengan hambatan paling kecil. Lampu akhirnya mati karena hampir seluruh arus melewati kabel dan jalan pintas. Pada langkah kerja kedua, kami membersihkan layar lalu kembali menggunakan baterai DC dan satu lampu. Kemudian kami memasang komponen sikring secara seri dan mengatur batas arus sebesar 2 ampere. Setelah itu, tegangan baterai dinaikkan perlahan hingga arus melebihi batas. Sikring menjadi panas lalu putus sehingga arus berhenti mengalir. Hal ini menunjukkan bahwa sikring berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah kerusakan dan kebakaran akibat arus berlebih. Kegiatan 5. Energi dan daya listrik serta penerapannya. Pada kegiatan kelima, kami menghitung daya dan energi listrik berdasarkan data dari rangkaian paralel. Langkah pertama, kami menggunakan data tegangan dan arus dari tabel pengamatan rangkaian paralel. Rumus daya listrik P sama dengan V kali I dengan tegangan 9 volt dan arus 0,9 ampere. Diperoleh daya sebesar 8,1 watt. Selanjutnya, kami menghitung energi listrik menggunakan rumus W sama dengan P kali T. Jika lampu menyala selama 10 detik, maka energi listrik yang digunakan sebesar 81 Joule. Berdasarkan seluruh kegiatan percobaan, dapat disimpulkan bahwa instalasi listrik rumah menggunakan konsep rangkaian campuran namun lebih dominan paralel. Hal ini karena setiap alat listrik memperoleh tegangan yang sama dan tetap dapat bekerja walaupun alat lain dimatikan. Sedangkan konsep seri digunakan pada bagian tertentu seperti saklar dan sikring.